Salam damai bagimu. Selamat berjumpa lagi Sobat Medsos Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulim. Selamat bertemu dalam Renungan Hari Rabu, edisi 19 Mei tahun 2021. Minggu ini kita telah sampai pada Pekan Paskah ke-7. Dan hari ini kita memperingati Santo Petrus Salestinus. Sedangkan untuk renungan Rabu kali ini diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 11b sampai 19. Mari kita baca bersama-sama. Ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa, selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini, sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema permenungan singkat kita hari ini diberi judul Sukacita itu sebuah anugerah. Kepada para muridnya, Tuhan Yesus memberi pesan-pesan terakhir yang bertujuan untuk menguatkan para muridnya supaya hidup dalam kasih, bahkan dengan sebuah janji untuk mengutus Roh Kudus yang bertugas untuk mengajarkan segala sesuatu dan mengingatkan segala sesuatu yang telah diajarkannya kepada para murid. Tuhan Yesus tidak berhenti pada berjanji saja, tetapi ia juga bertindak sebagai imam agung yang berdoa, memohon agar Bapa mempermuliakannya, dan ia juga berdoa supaya para muridnya memperoleh hidup kekal. Hidup kekal baginya adalah mengenal Allah Bapa sebagai satu-satunya Allah, dan Yesus Kristus sebagai satu-satunya utusan dari Allah Bapa. Yesus juga berdoa supaya Bapa memelihara para murid. Dalam hal ini, gereja dalam namanya. Yesus datang dari Bapa dan kembali kepada Bapa dan bersatu dengannya. Karena kasihnya yang besar kepada para muridnya, maka ia memohon supaya sukacitanya penuh di dalam hidup para muridnya. Sukacita adalah anugerah eskatologis yang dijanjikan Yesus sendiri. Dalam Injil Yohanes misalnya, Yesus berkata, "Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh." Ia mengimbau kepada para murid untuk meminta sehingga dapat menerimanya supaya sukacitanya menjadi penuh. Sukacita yang penuh itu sama
dengan persekutuan ilahi Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maka sukacita Yesus menjadi penuh di dalam diri para murid-Nya. Dan hal itu terjadi ketika para murid bersekutu atau menjadi bagian dari Yesus Kristus. Sabdanya adalah pengikat relasi ilahinya dengan para murid. Dia juga yang memisahkan para murid dari musuh-musuh Allah di dunia, menghancurkan kuasa kegelapan, kebencian, dan penganiayaan terhadap diri mereka. Memang, sebagaimana dikatakan Yesus sendiri, bahwa para murid berada di dunia, tetapi mereka bukan berasal dari dunia, sehingga pantaslah jika dunia membenci mereka. Tugas kita sebagai gereja pada saat ini adalah menghidupi sukacita Yesus, supaya tetaplah penuh dan berbagi sukacita Tuhan Yesus dengan sesama kita yang lain. Syaratnya adalah tetap tinggal di dalam Yesus. Yesus berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya." Supaya sukacita Tuhan tetap bertahan di dalam hidup kita, maka marilah kita secara terus-menerus tekun berdoa dengan kata-kata yang Yesus ajarkan sendiri dalam Injilnya. Kita mendengar dan melakukan sabdanya di sepanjang hidup kita. Saya teringat pada ucapan Bapa Suci Paus Emeritus Benediktus ke-16 yang pernah berkata demikian. Menjadi orang Kristiani bukan hasil dari sebuah pilihan etis atau ide-ide yang lembut dan menawan hati, tetapi justru pada pertemuan dengan sebuah peristiwa, seorang pribadi yang memberikan arah hidup yang baru kepada kita. Dialah Yesus Kristus. Sesungguhnya sukacita adalah anugerah indah yang lebih dari sekedar emosi. Sukacita itu adalah perasaan bahagia yang bercampur dengan perasaan diberkati oleh Tuhan. Sukacita merupakan anugerah dari Roh. Mari kita membawa sukacita Tuhan Yesus yang penuh itu, yang sudah ada dalam diri kita masing-masing, kepada sesama kita. Sahabat medsos Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulim, demikian permenungan singkat kita hari ini. Mari kita tutup renungan kita hari ini untuk berdoa seraya memohon berkat dan penyertaan Tuhan bagi karya-karya kita di sepanjang hari ini. Mari kita buat tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, hari ini hati kami berkobar-kobar, penuh dengan sukacita dalam roh yang Engkau janjikan kepada kami. Semoga kami mampu membawa anugerah sukacita ini kepada sesama yang kami jumpai dan layani sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.